Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria. Saya mahasiswa dari Stikas Karsawisata Garut. Di sini saya akan melakukan tindakan Apgar Score untuk melakukan penilaian pada bayi baru lahir. Untuk alat-alatnya di sini ada alas dan stetoskop. Nah, sekarang kita pahami singkatan dari Apgar itu apa sih? Nah, untuk A, apparent atau warna kulit. Untuk P, pulse atau denyut jantung. Untuk G, grimace atau respon refleks. Nah, untuk A, activity atau tonus otot. Untuk R, respiration atau pernapasan. Sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, langsung saja untuk tahap yang pertama, A, afferent atau warna kulit. Di sini kita lihat warna kulitnya berwarna merah muda, lengannya warna merah muda, badannya berwarna merah muda, lalu kakinya berwarna merah muda, dan tidak terdapat sianosis. Untuk tahap yang kedua, P, pulse atau denyut jantung. Kita periksa dengan stetoskop di area dada atau di area jantung. Dan hasilnya 110 kali per menit. Maka hasil tersebut karena lebih dari 100 jadi dikategorikan normal dan kita beri nilai 2. Nah, untuk tahap yang ketiga, G, grimace atau respon refleks. Nah, untuk respon refleks, kita beri stimulasi dan lihat bayi ini terlihat meringis. Berarti bayi tersebut normal dan kita berikan nilai 2. Nah, untuk tahap yang keempat, A, activity atau tonus otot. Di sini kita lihat bagaimana gerakan bayi tersebut. Karena bayi ini sedikit geraknya, maka kita beri nilai 1. Nah, untuk tahap yang kelima, respiration atau pernafasan. Kita lihat pernapasan bayinya menangis kuat. Nah, berarti itu tandanya pernapasan bayi baik. Kita beri nilai 2. Nah, sekarang kita akan menginterpretasikan Apgar tersebut. Untuk nilai 0 sampai 3 itu asfiksia berat atau memerlukan tindakan medis yang intensif. Untuk nilai 4 sampai 6 itu asfiksia ringan atau memerlukan tindakan medis segera. Untuk nilai 7 sampai 10 itu dikategorikan normal. Nah, untuk pemeriksaan yang tadi karena hasilnya 9 berarti dikategorikan normal. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan balance score. Nah, untuk tahap yang pertama, neuromuscular maturity. Yang pertama, postur. Lihat postur tubuh bayi. Biasanya bayi normal tangannya akan terlihat fleksi seperti ini dan kakinya pun fleksi. Karena tangan dan kakinya terlihat fleksi, maka saya beri nilai 3. Untuk yang kedua, square window, yaitu dengan cara melipat telapak tangan bayi dan dilihat derajat yang ditimbulkan oleh telapak tangan yang dilipat. Nah, semakin rendah derajat yang ditimbulkan dari sudut 30 derajat, maka saya beri nilai 3.
Yang ketiga, arm recoil, yaitu menekan siku dengan cara seperti ini. Kemudian luruskan lagi dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lepaskan. Kemudian lihat apakah tangan bayi lurus atau fleksi. Karena tangan bayi fleksi dengan sudut 90 derajat, maka saya beri nilai 3. Nah, yang keempat, poplite angel, yaitu dengan cara fleksikan pahanya seperti ini dan bagian bawah diekstensikan, kemudian lepaskan dan lihat apakah setelah dilepaskan bayinya lurus atau menekuk. Karena bayi tersebut menekuk dengan 90 derajat, maka saya beri nilai 3. Nah, yang kelima, scalp science, yaitu lihat garis tengah atau midline dari tubuh bayi dan tangan bayi diarahkan ke arah yang berlawanan. Nah, karena tangan bayi tidak melewati arah midline, maka saya beri nilai 4. Nah, yang keenam, heel to ear, yaitu dengan cara menempelkan kaki pada bagian telinga. Karena kaki bayi tidak nempel pada telinga, maka saya beri nilai 4. Untuk tahap yang kedua, physical maturity. Yang ketujuh, skin atau kulit. Pada bayi prematur, biasanya kulitnya cenderung lebih tipis dan transparan. Sedangkan pada bayi ini kulitnya terlihat tebal dan tidak transparan. Maka saya beri nilai 4. Yang kedelapan, lanugo. Kemudian kita lihat lanugo atau bulu-bulu halus pada bayi ini. Karena bayi ini sebagian besar tanpa rambut, maka saya beri nilai 4. Nah, yang kesembilan, plantar surface. Sekarang kita lihat telapak kaki apakah terdapat garis banyak atau tidak. Karena terdapat banyak garis-garisnya banyak, maka saya beri nilai 4. Nah, yang ke-10, breast, yaitu biasanya terlihat sedikit benjolan pada payudaranya dan putingnya terlihat. Karena bayi ini terlihat ada tonjolan, maka saya beri nilai 4. Yang ke-11, eyes atau ear. Nah, biasanya matanya sering terbuka dan telinganya cenderung fleksi. Jika telinganya dilipatkan, maka akan kembali seperti semula. Karena matanya cenderung terbuka dan telinganya fleksi, maka saya beri nilai 4. Nah, yang ke-12, genitalia. Biasanya kalau pada laki-laki testisnya turun. Sedangkan kalau pada perempuan labia majoranya mengembang, menutupi klitoris dan labia minora. Karena labia majoranya menutupi labia minora, maka saya beri nilai 4. Nah, sekarang kita akan menginterpretasikan hasil dari pengkajian yang tadi. Karena skornya 45 sama dengan 42 minggu, maka menandakan bayi lahir tidak prematur. Sekian dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.